Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Anam dengan NIM C1C022158, ruangan 14. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Hapusnya Hutang Pajak. Pada presentasi kali ini, ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Yang kedua, penagihan pajak. Yang ketiga, hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak. Menurut pasal 1 angka 8 atau UU Penagihan Pajak, ialah hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada 2 aliran atau ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak atau saat pengakuan adanya hutang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Formil. Ajaran formil menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Untuk menentukan pajak seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya, dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assessment System. Material. Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan Self-Assessment System. Penagihan hutang pajak. Penagihan hutang pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar-dasar penagihan utang pajak. Yang pertama, ada surat penagihan pajak. Tagihan pajak berupa bunga atau denda. Yang kedua, surat ketetapan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, menentukan besar pokok pajak dan lain-lain. Yang ketiga, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada surat keputusan pembetulan, yang artinya membetulkan kesalahan dalam surat ketetapan pajak. Yang kelima, surat keputusan keberatan, yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak. Yang keenam, putusan banding, putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan fiskus atau aparat pajak atau pemerintah kepada para wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak. Wajib pajak mempunyai tunggakan pajak disebut penanggung pajak, sedangkan tunggakan pajak selanjutnya disebut hutang pajak yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata. Penagihan dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan paling cepat 21 hari sejak penerbitan surat teguran, kecuali terhadap penanggung pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus. Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Dalam hal surat paksa tidak dapat diberitahukan kepada wajib pajak, orang pribadi atau badan.
Surat paksa disampaikan melalui aparat pemerintah daerah atau Pemda, sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa di mana wajib pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. Jika wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya, pemberitahuan surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman surat paksa tersebut melalui media massa. Penagihan dengan surat paksa. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak berada di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa, pejabat yang menerbitkan surat paksa dapat memerintahkan jurusitanya untuk melaksanakan surat paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini, pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan surat paksa kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa. Hapusnya hutang pajak. Hal yang menyebabkan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, ada pembayaran, yaitu hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, ada kompensasi, yaitu keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Yang ketiga, ada kadaluarsa, yaitu berakhirnya hutang pajak dan hapusnya perikatan atau hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang karena lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang keempat, ada pembebasan atau penghapusan, yaitu wajib pajak mengalami kebangkrutan atau mengalami kesulitan likuiditas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.